Sebuah berukuran raksasa muncul dari dasar lautan. Benda itu pun berubah bentuk dan terbang ke udara. Seketika itu pula badai pun terjadi dan ombak laut menerjang dengan dahsyat. Ia sudah menunggu hal ini dan sudah menjadi bagian dari rencananya. Sebenarnya, apa yang sedang terjadi di sini? Malam sebelumnya, polisi peri ini terbang ke suatu tempat untuk melaksanakan sebuah misi. Akhirnya ia pun sampai dan turun ke bawah pohon itu. Tanpa ia ketahui, ada seorang anak jenius dan bodyguardnya yang mengintai pohon keramat itu sejak lama. Sang ayah pernah berkata bahwa peri biasanya mengunjungi pohon keramat itu yang tak jauh dari rumahnya. Saat polisi peri itu ingin mengambil sesuatu di tanah, tiba-tiba ada peluru bius melayang. Sang bodyguard tak akan meleset untuk yang kedua kalinya. Dan voila, peri itu pun terkena peluru bius dan terjatuh ke bawah. Sontak pelacak peri itu pun mati dan semua orang di kantor peri ini pun panik. Tanpa basa-basi, sang komandan pun menyuruh anak buahnya untuk mengarahkan semua pasukan polisi peri untuk pergi ke sana. Dan karena kejadian itulah, sang komandan ini pun diancam oleh utusan petinggi karena sudah membuat kekacauan yang bisa mengancam seluruh peradaban peri. Di sisi lain, sang polisi peri yang tertangkap ini pun bangun dari pingsannya. Ia sudah berada di dalam kandang yang sudah disiapkan di dalam rumah anak jenius itu. Lihatlah ada anak perempuan yang membawa makanan untuk peri itu. Mata peri itu pun berubah menjadi oranye dan ini adalah sihir hipnotis. Masuklah sang anak jenius dari luar dan berkata bahwa sihir itu tak akan bekerja karena kami memakai kacamata. Ia berkata bahwa peri itu adalah bagian dari rencana hebatnya. Ia mengancam anak itu agar mengeluarkannya dari sini. Anak itu tak takut dan menutup lubang penjara kayu itu. Muncullah bor raksasa dari dasar lautan dan terbang menembus langit. Petir pun muncul dan ombak lautan pun menerjang dengan dahsyat. Anak jenius ini berkata bahwa ini adalah tanda-tanda bahwa ada pasukan peri yang akan datang ke sini. Tapi anak itu malah tersenyum mengetahui bahwa rencananya sesuai harapan. Sang bodyguard akan menggunakan senjata dari peri yang ditangkap tadi sebagai pertahanan diri. Mereka tahu bahwa pasukan peri itu akan menyerang dan mereka harus bertahan sebentar saja hingga masuk ke langkah ketiga. Pasukan peri di kantor pusat sudah menyiapkan kapsul pembukuan waktu untuk penyerangan mereka. Kapsul itu pun sudah melayang di atas rumah anak jenius tadi dan akan hidup sebentar lagi. Hiduplah kapsul pembukuan waktu itu dan terlihatlah ada bulatan besar yang mengelilingi rumah itu. Perahu nelayan ini pun terangkat ke atas karena ombak besar dan seketika itu pula waktu pun berhenti. Berarti kapsul pembuku waktu itu berhasil. Semua pasukan dan bala bantuan bangsa peri pun keluar menuju ke arah rumah si anak jenius. Mereka tak akan membiarkan anak jenius itu mengekspos keberadaan bangsa peri ke seluruh umat manusia dan membahayakan bangsa mereka. Bagaimanakah kelanjutannya?